Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez, skillnya memang sangatlah hebat walau di kondisi trek basah. MotoGP di San Marino kembali menghadirkan momen epik ketika Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, kandang Valentino Rossi. Dalam kondisi trek basah akibat diguyur hujan, Marquez yang memulai dari posisi ke-9 sukses menyalip Francesco Pecco Bagnaia, dan akhirnya meraih podium tertinggi. Kemenangan ini membuat Valentino Rossi, legenda MotoGP, mengakui kehebatan Marquez yang menurutnya di atas rata-rata, setelah melihat bagaimana rival lamanya itu mampu menaklukkan kondisi sulit dan para anak didiknya di kandangnya sendiri. Setelah sebelumnya menyapu bersih podium di sirkuit Aragon, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di grid saat ini, meski harus memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Di trek basah Misano, yang memiliki sejarah panjang sebagai rumah bagi Rossi, Marquez berhasil menunjukkan kemampuan yang mengagumkan, bahkan saat banyak pembalap lainnya kesulitan menjaga kontrol di lintasan yang licin. Sejak awal balapan, cuaca yang tidak menentu sudah menjadi faktor penentu. Hujan gerimis yang turun sesaat sebelum start membuat trek Misano menjadi licin, menambah tantangan bagi para pembalap. Pecco Bagnaia, yang memulai dari pole position, diuntungkan oleh kecepatan motornya di lintasan kering, tetapi trek yang basah membuat balapan lebih sulit diprediksi. Bagnaia berusaha memanfaatkan posisi startnya yang ideal, namun ia tidak bisa sepenuhnya mengontrol situasi dengan lintasan yang makin licin. Marc Marquez yang start dari posisi ke-9 harus memulai dengan hati-hati. Ia dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di kondisi basah, dan hari itu Marquez kembali membuktikan reputasinya. Trek basah sering menjadi arena di mana keahlian dan ketangkasan Marquez bersinar. Setiap tikungan licin, terutama di area-area teknis Misano, menjadi tantangan tersendiri yang berhasil ditaklukkan dengan brilian oleh Marquez. Pada awal balapan, Marquez fokus menjaga ritme dan menjaga kecepatan, menghindari kecelakaan di lintasan licin akibat hujan. Dengan trek yang basah diguyur hujan, membuat para pembalap harus menyesuaikan strategi mereka. Pecco Bagnaia, yang memimpin di sebagian besar jalannya balapan, tampak mulai kesulitan saat memasuki pertengahan lomba. Meskipun trek licin, Marquez terus memanfaatkan keahliannya dalam mengatur kecepatan di lintasan basah, dan dengan agresivitas serta kecermatannya, ia mulai mencari celah untuk menyalip. Pada lap ke-8, momen penentu terjadi ketika Marquez mendekati Bagnaia di tikungan akhir. Bagnaia yang kehilangan sedikit kontrol di tikungan licin itu membuka ruang bagi Marquez. Tanpa ragu, Marquez mengambil kesempatan dan menyalip Bagnaia dengan manuver yang presisi dan penuh perhitungan. Penonton yang sebagian besar adalah pendukung Bagnaia dan Rossi, langsung terdiam menyaksikan manuver tersebut. Marquez, yang sudah terbiasa mengatasi tantangan berat di lintasan licin, tampak tak terhentikan. Setelah berhasil melewati Bagnaia, Marquez terus menjaga kecepatan dan bahkan menjauh dari Bagnaia hingga garis finish. Setelah balapan berakhir, banyak pihak memberikan pujian kepada Marc Marquez, tetapi salah satu komentar paling menarik datang dari Valentino Rossi, yang sirkuit ini dianggap sebagai kandangnya. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Rossi tanpa ragu memuji rival lamanya itu. Rossi, yang mengenal baik karakter Misano dan tantangan lintasan basah, sangat terkesan dengan cara Marquez menaklukkan situasi tersebut. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Start dari posisi ke-9 dan berhasil memenangkannya di Misano, dan dalam kondisi hujan seperti ini, adalah bukti bahwa skill dia memang sangatlah hebat. Saya sudah sering bertarung dengannya, dan dia selalu tampil agresif dan tidak pernah menyerah. Dia tahu kapan harus menekan, dan kapan harus menunggu. Dia sangat agresif, tapi perhitungannya selalu tepat. Itu yang membuatnya berbeda dari pembalap lainnya, kata Rossi dengan nada kagum. Lebih lanjut, Rossi juga mengatakan bahwa trek basah seringkali menjadi ujian besar bagi para pembalap, tetapi bagi Marquez, tantangan ini tampaknya justru memperkuat kemampuannya. Di kondisi seperti ini, banyak pembalap kehilangan traksi, tapi Marc justru bisa mengendalikan motornya dengan sangat baik. Skill dia memanglah di atas rata-rata terutama saat cuaca tidak bersahabat, tambahnya. Rossi juga mengakui bahwa di sirkuit yang ia anggap rumah ini, Marquez mampu menunjukkan kemampuan luar biasa. Misano adalah tempat yang sangat spesial bagi saya, tapi hari ini, Marc benar-benar membuat semua orang terkesan. Dia tidak hanya cepat, tapi dia juga sangat tenang di bawah tekanan, pungkasnya. Kemenangan di Misano ini tidak hanya menambah koleksi podium Marquez di musim 2024, tetapi juga menjadi bukti betapa dominannya pembalap Spanyol itu, bahkan di sirkuit yang dianggap sebagai kandang bagi Valentino Rossi. Meski Misano adalah trek ikonik bagi Rossi dan para penggemarnya, Marquez membuktikan bahwa ia bisa menang di mana saja, bahkan dalam kondisi yang menantang seperti hujan gerimis.
Ini adalah kemenangan yang tidak hanya berarti bagi Marquez secara pribadi, tetapi juga menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di lintasan MotoGP. Di kandang Rossi, Marquez menampilkan performa terbaiknya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu bersaing di grid, terutama di lintasan yang basah dan penuh tantangan. Insiden tabrakan antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia dalam MotoGP Aragon menjadi salah satu momen paling kontroversial di balapan tersebut. Meskipun kedua pembalap terlibat dalam tabrakan yang cukup sengit, FIM Stewards, yang bertugas sebagai pengawas balapan, memutuskan bahwa kejadian tersebut merupakan insiden balap biasa dan tidak memberikan hukuman kepada salah satu pembalap. Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan perdebatan di kalangan pengamat dan penggemar, terutama setelah Simon Crafar, kepala baru FIM Stewards sekaligus komentator ahli di MotoGP, menyatakan bahwa menurut analisisnya, Alex Marquez lebih bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dalam pandangannya, Crafar melihat bahwa Alex Marquez melakukan pengereman saat memasuki tikungan dengan cukup agresif. Namun, meskipun Pecco Bagnaia sudah berada di depan pada saat kejadian, Alex seolah-olah tidak mau menyerahkan posisinya. Crafar menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, di mana satu pembalap sudah jelas berada di depan, seharusnya pembalap yang berada di belakang, dalam hal ini Alex, mengalah dan memberikan ruang. Namun yang terjadi, Alex justru terus memaksa masuk ke tikungan tersebut, yang berujung pada terjadinya kontak antara kedua pembalap. Pecco jelas ada di depan. Alex seharusnya menyerah, ungkap Crafar dalam analisisnya, menegaskan bahwa posisi Bagnaia sudah cukup unggul ketika mereka mendekati tikungan tersebut. Dikutip dari paddockgp.com. Bagi Crafar, kesalahan utama Alex Marquez adalah tidak memperhitungkan situasi di mana ia harus menyesuaikan posisinya untuk menghindari kontak dengan Bagnaia yang berada di posisi lebih baik. Lebih lanjut, Crafar juga meragukan klaim bahwa Alex tidak melihat keberadaan Pecco Bagnaia di sampingnya saat mereka bersaing untuk memasuki tikungan. Setelah Alex melakukan kesalahan di tikungan 12, peluang terbuka bagi Bagnaia untuk maju, dan pada saat mereka melesat menuju tikungan berikutnya, Pecco sudah sedikit di depan. Crafar menduga bahwa Alex sebenarnya bisa saja menghindari kecelakaan tersebut dengan menurunkan kecepatannya dan menghentikan gas sejenak. Keduanya melaju kencang di tikungan, tetapi Pecco sudah berada di depan. Ungkap kepala baru FIM Stewart tersebut, memberikan gambaran bahwa dalam situasi ini, pembalap yang berada di belakang seharusnya lebih berhati-hati. Crafar juga dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak memiliki akses terhadap semua perspektif dan data teknis yang dimiliki oleh para pengawas balapan. Hal ini termasuk data dari berbagai sudut kamera atau informasi telemetri yang mungkin dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di lintasan pada saat insiden. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki analisis pribadi, Crafar mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan FIM Stewards yang memiliki akses lebih lengkap terhadap data dan teknologi yang relevan. Selain faktor manuver balap itu sendiri, Crafar juga menyoroti kondisi trek di sirkuit Aragon sebagai faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada insiden tersebut. Menurutnya, sirkuit tersebut baru saja diaspal ulang, yang berarti kondisi cengkeraman di lintasan tidak sepenuhnya stabil dan bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan yang dialami para pembalap. Kondisi ini memperburuk risiko ketika dua pembalap berada dalam posisi saling mendekat, terutama saat mencoba manuver di tikungan sempit. Jika Anda meluruskan motor untuk memberi ruang kepada rider di belakang Anda, maka Anda akan sampai ke bagian lintasan yang kotor. Dan kemudian Anda bisa keluar jalur, atau bahkan jatuh, kata Crafar, menekankan bahwa situasi di mana seorang pembalap mencoba memberi ruang mungkin justru berakhir lebih buruk di lintasan dengan cengkeraman yang tidak optimal. Dalam situasi balap seperti ini, Crafar mengemukakan bahwa strategi yang digunakan oleh Pecco Bagnaia mungkin akan berbeda jika dia berada di posisi Alex Marquez. Menurut Crafar, dalam situasi serupa, Bagnaia kemungkinan besar akan memilih untuk menyerahkan posisinya dan merencanakan strategi serangan balik yang lebih matang. 9 dari 10 kali, Pecco akan menyerahkan posisinya dan menerima untuk disalip, jelas Crafar. Bagnaia, yang dikenal sebagai pembalap yang cerdas secara taktis, mungkin lebih memilih untuk mengamati situasi dan mempersiapkan serangan balasan yang lebih efektif, daripada mengambil risiko mempertahankan posisi di kondisi yang berbahaya. Dengan kata lain, analisis Crafar cenderung menekankan bahwa situasi seperti ini menuntut pembalap untuk tidak hanya fokus pada kecepatan dan keterampilan teknis, tetapi juga kecerdasan taktis dan pengambilan keputusan yang tepat saat menghadapi risiko. Meskipun pada akhirnya FIM Stewards memutuskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan biasa, perdebatan mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab terus menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan pengamat MotoGP.
Insiden Pecco Bagnaia dan Alex Marquez semakin memanas, Valentino Rossi tak membela anak didiknya. Grand Prix Aragon 2024 menyisakan kontroversi dan ketegangan yang semakin memuncak antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Kedua pembalap ini terlibat dalam insiden yang membuat banyak pihak terkejut, terutama karena persaingan yang sudah lama terjalin di antara mereka. Insiden ini terjadi pada balapan utama, di mana Pecco Bagnaia, pembalap andalan Ducati dan juara dunia bertahan, serta Alex Marquez, yang membela tim Gresini Ducati, terlibat dalam kontak fisik yang menyebabkan keduanya kehilangan posisi signifikan. Balapan di sirkuit Motorland Aragon selalu menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sirkuit dengan kombinasi tikungan tajam dan trek lurus panjang ini seringkali menjadi ajang pertarungan keras di antara para rider. Bagnaia, yang baru saja pulih dari start buruk, mencoba menyalip pembalap Spanyol itu saat ia melebar di tikungan 12 sebelah kiri dengan 5 lap tersisa. Pebalap Italia itu berada tipis di depan tetapi masih di garis balap saat ia masuk ke dalam bagian depan pebalap Gresini di tikungan kanan berikutnya. Namun Alex Marquez tidak bisa berbuat apa-apa di bagian dalam dan menabrak bagian belakang motor merah tersebut, menyebabkan para pengendara dan motornya terpental melewati kerikil. Bagnaia tertindih motor GP23 milik Alex Marquez saat mereka terjatuh, untungnya kedua pembalap bisa menjauh. Ketegangan antara kedua pembalap ini sudah lama terjadi, dan insiden ini semakin memperuncing rivalitas di antara mereka. Meskipun demikian, yang menarik adalah komentar dari Valentino Rossi, mentor Pecco Bagnaia dan legenda MotoGP yang selalu menjadi panutan bagi banyak pembalap muda. Dalam pernyataannya, alih-alih langsung membela muridnya, Rossi justru memilih untuk bersikap adil dan objektif. Insiden seperti ini memang sering terjadi dalam balapan. Saya bisa memahami frustrasi Pecco, namun kita juga harus melihat dari sudut pandang Alex. Saya pikir, keduanya berusaha memberikan yang terbaik dan insiden ini murni karena dinamika balapan, bukan kesalahan individu, ungkap Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa hal seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pembalap. Di MotoGP, setiap keputusan yang diambil dalam sepersekian detik bisa berdampak besar. Pecco dan Alex adalah pembalap yang luar biasa, mereka hanya perlu lebih berhati-hati dan belajar dari insiden ini. Lebih jauh lagi, Rossi menyentuh soal bagaimana dinamika di lintasan bisa mempengaruhi mentalitas pembalap, terutama di musim yang sangat kompetitif seperti tahun ini. Saya pernah berada di situasi yang sama, di mana emosi dan adrenalin meluap saat bertarung di lintasan. Saat Anda berada di posisi seperti Pecco atau Alex, setiap gerakan, setiap keputusan, sangat berarti. Saya tahu betapa besar tekanan yang mereka rasakan, dan dalam situasi seperti itu, mudah untuk membuat kesalahan, tambahnya. Rossi juga mengingatkan bahwa rivalitas seperti yang terjadi antara Bagnaia dan Marquez adalah bagian dari sejarah MotoGP yang telah berlangsung lama. Rivalitas selalu ada di olahraga ini. Saya pernah mengalaminya dengan pembalap-pembalap terbaik di generasi saya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana Anda bangkit dari insiden seperti ini dan tetap menjaga semangat kompetisi yang sehat, ujar Rossi. Selain memberikan pandangannya tentang insiden yang terjadi, Rossi juga berbicara tentang masa depan kedua pembalap ini. Menurutnya, baik Bagnaia maupun Marquez masih memiliki karir yang panjang di depan mereka, dan insiden seperti ini, meski menyakitkan, bisa menjadi pengalaman berharga. Saya yakin Pecco dan Alex akan belajar banyak dari kejadian ini. Mereka masih muda dan penuh potensi. Saya berharap mereka bisa menggunakan insiden ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik lagi, kata Rossi. Rossi juga menekankan pentingnya dukungan tim dalam menghadapi situasi seperti ini. Saya tahu betul bagaimana tim di belakang layar bekerja keras untuk mendukung pembalap mereka, terutama setelah insiden seperti ini. Dukungan mental dan teknis dari tim sangat krusial untuk membantu pembalap kembali ke jalur yang benar, tambahnya. Komentar Valentino Rossi ini mendapat berbagai tanggapan dari pengamat dan penggemar MotoGP. Banyak yang memuji pendekatan Rossi yang dianggap sangat bijak dan seimbang, terutama dalam situasi yang memicu banyak emosi seperti ini. Namun, ada juga yang menganggap bahwa Rossi seharusnya lebih tegas dalam membela Bagnaia, mengingat posisinya sebagai mentor dan mantan juara dunia. Pengamat MotoGP, Simon Cravar, menyebutkan bahwa Rossi menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati dengan tidak terjebak dalam emosi dan tetap memberikan pandangan yang konstruktif. Rossi telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang juara di lintasan, tapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menangani situasi sulit. Pendekatannya yang tidak membela satu pihak secara membabi buta menunjukkan integritasnya sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia balap, kata Cravar dalam wawancara dengan media. Grand Prix Aragon 2024 menjadi saksi bagaimana ketegangan dan persaingan ketat di lintasan balap dapat memicu insiden yang berdampak besar. Valentino Rossi,
sebagai figur yang dihormati dalam dunia MotoGP, berhasil memberikan pandangan yang bijak dan adil, menegaskan bahwa insiden ini adalah bagian dari dinamika balapan yang penuh dengan risiko.